Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clevira Regita Natasha dari Offering B313AB. Di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian ETABS. Saya menggunakan software ETABS tahun 2016. Jadi pada laporan pertama saya lampirkan perhitungan manual yang menghasilkan hasil dari reaksi tumpuan, reaksi horizontal, dan juga reaksi vertikal. Selanjutnya ada gaya normal dengan diagram manualnya, juga gaya lintang perhitungan dan juga diagram manual, dan juga momen balok perhitungan dengan diagram manual. Selanjutnya ini adalah langkah-langkah pengerjaan pada software ETABS. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik new model, Ctrl N. Selanjutnya kita klik user default setting, kita klik OK. Setelah kita klik OK, di sini kita akan memasukkan angka-angka dan juga di situ diperlihatkan satuannya adalah feet. Itu tidak apa-apa, nanti kita bisa rubah. Nah, selanjutnya kita bisa klik plane pada bagian sini, plane akan menunjukkan select plane view. Kita bisa klik pilih yang base dan juga kita klik apply OK. Selanjutnya di sini ini adalah untuk modified grid system. Kita bisa klik pada bagian sebelah sini sebenarnya. Nah, sebelum itu kita bisa rubah dulu untuk satuannya di bagian option display units. Di sini kita rubah. Yang kita rubah adalah pada bagian struktur dimension dan juga pada bagian force. Jadi pada bagian ini kita rubah yang absolutely distance ini meter dan juga struktur areanya meter, dan juga pada force-nya kita rubah tabel ini dan juga tabel ini dengan ton dan juga meter. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini tadi adalah untuk grid modified-nya. Yang kita rubah hanya pada bagian X grid data ini. Kita memasukkan 10. 10 adalah panjang dari tumpuan A ke tumpuan B. Setelah selesai kita klik OK. Nah, selanjutnya kita untuk memodified material, kita klik material properties. Di sini kita membuat yang baru, kita beri nama material type-nya order dan juga directionalnya isotropic. Nah, di sini yang kita rubah adalah yang material weight and mass. Kita klik yang bagian ini. Nah, ini kita masukkan angka 0 di kedua ini. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya tadi. Material. Ini namanya. OK. Nah, selanjutnya kita klik section properties, frame section. Nah, di sini kita bisa memilih di sini, tapi kita juga bisa membuat yang baru. Saya akan membuat yang baru di sini, add new property. Nah, lalu kita rubah pada property name-nya, kita kasih nama section, dan juga materialnya saya pilih material yang tadi sudah saya buat dengan nama material, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita membuat tumpuannya. Di sini kita klik, di sini ada klik pen. Kita klik pada bagian tumpuan A sampai ke tumpuan B. Nah, nanti ini kita bisa edit sesuai dengan tumpuan yang kita punya. Selanjutnya kita klik ini pada garis ini, kita klik frame section properties. Nah, kita pilih section yang sudah kita edit dan kita buat tadi, kita klik apply OK. Nah, selanjutnya kita merubah tumpuannya. Jadi kita klik tumpuan A, lalu kita klik assign join. Nah, di sini kita pilih yang ini. Nah, selanjutnya untuk yang B kita juga klik sama, kita klik tumpuannya, kita assign join, kita rubah sesuai. Yang ini OK. Nah, setelah sesuai ini sudah berubah. Jika sudah berubah, kita bisa klik garisnya frame load point untuk menambahkan bebannya. Di sini kita bisa tambahkan bebannya, direksinya kita bisa sesuaikan, gravity untuk yang gaya vertikal dan juga kita pilih yang X untuk yang gaya horizontal. Kita add existing. Yang pertama kita replace dulu nggak apa-apa, nanti yang kedua kita add to existing load. Kita masukkan distance jaraknya 6 dan juga loadnya ini kita masukkan gaya horizontal dan juga gaya vertikalnya. Kita apply OK. Setelah itu kita set active degrees of freedom. Jadi kita klik analyze ini. Lalu kita bisa pilih yang ini ya, XZ plane, kita OK. Selanjutnya kita bisa run analyze. Setelah kita klik run analyze ini kita harus save dulu. Save dulu di file. Nah, setelah kita klik, ini memunculkan adalah gaya deformasinya. Lalu selanjutnya kita bisa lihat reaksi tumpuannya. Kita bisa klik yang pada bagian ini. Kita centang yang FX dan FZ, arrows, apply. Ini yang muncul. Selanjutnya kita juga bisa melihat diagram gaya normal. Kita klik yang bagian ini. Setelah kita klik ini, komponennya kita rubah ke axial force. Automatic, show values. Kita apply, akan muncul.
Lalu untuk melihat gaya geser atau gaya lintang, kita rubah di komponennya saja, kita klik share dua-dua, apply, akan muncul. Selanjutnya untuk diagram momen balok juga sama, kita hanya rubah di komponennya untuk pilih yang momen 3, strip 3, apply. Nah, ini adalah diagram gaya dalam. Untuk melihat yang secara keseluruhan ini kita bisa klik kanan pada bagian ini. Itu nanti akan muncul seperti demikian. Pada laporan selanjutnya ini adalah perbandingan gaya diagram pada SAP 2000 dan juga pada ITAB. Jadi ini yang pertama untuk gaya geser, ini untuk pada diagram SAP, ini pada diagram ITAB. Jadi ini sama ya. Kalau kita zoom, ini min 5 dan juga ini min 5. Jadi hasilnya sama. Gaya normalnya juga sama. Ini 8,66, yang ini juga 8,66. Lalu untuk momen balok juga diagramnya sama, hasilnya juga sama ini. Angka yang dimunculkan min 30 dan juga min 30. Kurang lebihnya dari saya mungkin ini saja. Jadi untuk perbandingan diagram SAP dan juga pada ITABS itu hasilnya sama. Pada perhitungan manual diagram yang saya buat secara manual juga sama. Jadi sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.